Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ketua KKT kelas 5 daerah binaan 3. Selamat malam juga Bapak Ibu hadirin sekalian pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Sri Sunarni. Sebelum mulai acara, saya sebagai moderator pada malam hari ini ingin menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan inti materi dan diskusi, tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutupan. Sebelum membuka acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti, yaitu inti dari diskusi ini, kepada Ibu Sri Sunarni, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua KKG Dabin 5 Dabin 3 Kecamatan Ngemplak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara pada malam hari ini. Marilah sebelum kita mulai acara ini kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan kita nantikan nanti di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu nggih. Sudah tampak, Pak? Bapak Ibu yang terhormat, di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali dalam rangka tugas kami untuk menyebarkan aksi nyata modul 1.4 kepada rekan guru sejawat, maka izinkanlah pada malam hari ini kami akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak guru hebat. Mari bersama bergerak dan bekerja bersama, belajar keras demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang maju. Seperti kita tahu, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam paradigma pembelajaran pada saat ini. Ini tak akan lepas dari konsep utama modul budaya positif yang akan kami sampaikan ini ya. Di dalam konsep utama modul budaya positif ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia apa saja, motivasi dan perilaku manusia dalam melakukan sesuatu, posisi kontrol atau restitusi yang biasa kita terapkan dalam dunia pendidikan, kemudian keyakinan kelas, serta yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kemudian memasuki pertama yang akan kita pelajari yaitu paradigma pembelajaran paradigma baru. Seperti Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yang sampai saat ini pemikiran-pemikiran yang beliau punyai itu amat sangat kita perlukan.
Seperti kita tahu bahwa sejatinya guru itu adalah petani, guru itu adalah tidak bisa mengubah sesuatu hal, seperti petani yang tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tetapi petani itu hanya bisa memberikan kemampuan semaksimal mungkin menjaga agar pertumbuhan padi itu lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memupuknya, dengan cara menyianginya, menjauhkan dari gulma-gulma, sehingga tumbuhnya bisa tumbuh secara maksimal. Seperti halnya seorang guru juga seperti itu. Dia tidak bisa menjadikan muridnya berubah, tetapi dia hanya bisa menjaga bahwa muridnya itu harus tetap berada di koridornya dan memaksimalkan apa yang dimiliki murid sehingga murid bisa mencapai hal-hal yang baik semaksimal mungkin. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini seperti pepatah dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa eng ngarsa sung tulodo, eng maja mangon karso, dan tuturi handayani. Ini sesuai sekali dengan apa yang dicita-citakan oleh pendidikan kita saat ini. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai hal tersebut, yaitu yang dapat dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ini pembelajarannya tidak boleh kita samakan seperti tadi, padi itu tidak bisa, meskipun mungkin menanamnya dalam jangka waktu yang sama, tetapi terkadang memerlukan perlakuan yang berbeda. Karena mungkin padi yang di sebelah masih dalam satu lahan yang sama ya, sebelah sana lebih tumbuh subur sehingga mungkin hanya perlu disiangi, tetapi padi yang sebelahnya sedikit lebih kurus sehingga dia perlu pemupukan, perlu perlakuan yang berbeda. Seperti halnya seorang murid itu tidak bisa disamaratakan, tidak bisa diajar dengan pembelajaran yang sama, kurikulum yang sama, tetapi karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda, kita harus pandai-pandai mempelajarinya, harus pandai-pandai mengamati murid sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran terdiferensiasi sehingga anak-anak merasa nyaman dan bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki. Hal ini juga memberikan keluasan bagi guru juga untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Dari paradigma belajar itu, kita mengenal yang namanya disiplin positif. Apakah yang kita maksud dengan disiplin itu? Ini tidak bisa lepas dari kita mengajar itu, tidak bisa terlepas dari yang namanya disiplin ya. Apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Dalam budaya kita mengenal bahwa disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena biasanya yang disiplin itu selalu merasa terpaksa. Banyak sekali contohnya. Mungkin sewaktu kita dulu masih sekolah, kita disuruh untuk datang 10 menit sebelum pembelajaran, harus pakai seragam. Nanti di depan sekolahan sudah bapak ibu guru sudah di depan gerbang sudah menyambut kita dengan wajah yang kalau zaman dulu kita bilangnya sangar gitu ya. Yaitu kita takut, kita disiplin, tetapi dalam hati kita merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena melihat penampilan mereka yang merasa kita terintimidasi dengan kehadiran mereka. Atau mungkin ketika waktu itu kita
berlatih, ada ekstra pramuka ya. Kakak-kakak tingkat kita cenderung melakukan sesuatu disiplin yang sangat memaksa. Kita patuh, tetapi kita merasa bahwa ya itu tadi tidak nyaman itu. Kemudian sebagai pendidik, apakah itu baik untuk anak-anak kita? Tentu saja tidak. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang disiplin itu memiliki disiplin yang berasal dari hati, yang berasal dari diri dalam mereka, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Jadi mereka melakukan disiplin itu bukan lagi karena bu guru, bukan lagi karena peraturan, tetapi karena mereka merasa sadar bahwa saya harus melakukan itu karena ini baik untuk saya, karena ini hal inilah yang saya perlukan. Jadi seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini tadi. Dari kata disiplin ini kita membawanya ke disiplin positif. Jadi, bagaimana caranya mereka berdisiplin tetapi mereka tidak lagi merasa terpaksa, tidak lagi mengharap sesuatu, jadi tidak lagi merasa terhukum. Hal ini nanti akan kita pelajari karena tidak lepas dari apa yang mendasari tingkah laku manusia. Berdasarkan itu, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mereka bertingkah laku, seseorang bertingkah laku itu karena pada dasarnya mereka memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini bisa kita contohkan adalah kebutuhan yang krusial seperti makan, minum, terus air dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu hal bisa saja karena dia pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen diterima di sebuah komunitas, pengen diterima di sebuah circle. Kemudian kebutuhan dasar yang lain yaitu yang ketiga yaitu kebebasan. Kadang suatu anak itu melakukan suatu hal itu karena mereka ingin bebas, mereka tidak ingin terikat aturan. Yaitu kita harus bisa mengamati mereka, oh mereka melakukan itu karena apa ya gitu. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia yang lain yaitu kesenangan. Terkadang ini saya jumpai di anak didik saya, mereka itu ngusili temannya itu karena mereka itu memang senang aja lihat temennya gitu, dia senang gitu. Jadi itu bukan karena mereka pengen diterima atau apa, tapi memang mereka senang melihat temennya seperti itu gitu. Kebutuhan yang lain yaitu penguasaan. Ini terkadang kita melihat seseorang terlalu dominan, terlalu pengen menunjukkan jati dirinya itu karena mereka butuh diakui, butuh penguasaan ini. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang mendasari seseorang itu melakukan sesuatu. Kemudian selain itu, motivasi perilaku manusia. Selain dari 5 kebutuhan itu, kita mengenal namanya motivasi perilaku manusia ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dan diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan tujuan tertentu. Jadi manusia itu melakukan sesuatu atau tidak itu ada di dalam hatinya, itu ada tujuannya. Jadi tidak mungkin dia melakukan sesuatu karena ya pengen saja, iseng, itu enggak. Tapi mereka itu mesti punya dasar, meskipun kecil, itu dari dasar
dari dasar hatinya ada suatu motivasi. Apa saja hal itu? Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini kalau anak-anak itu disiplin tuh kadang karena ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kadang anak yang tidak suka ekstrakurikuler pramuka karena menganggap capek gitu. Tapi karena dia takut nanti dihukum, ya dia berangkat. Gitu. Murid melakukan kedisiplinan karena takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, bukan intrinsik ya ini. Tapi motivasi yang berasal dari luar, dia takut. Jadi ya berangkat karena dia takut gitu. Takut dihukum, takut tidak nyaman gitu. Kemudian motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya seorang anak ini biasanya kita temui di kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas rendah itu biasanya kalau dia rajin kita kasih bintang gitu kan. Itu anaknya tersemangat banget gitu. Nah, itu sebetulnya tidak baik juga. Karena apa? Karena ini juga motivasi ini akan berasal dari luar, dari ekstrinsik. Sehingga ketika anak lupa, maksudnya gurunya berbeda karena tidak tahu kebiasaannya, sehingga tidak diberi bintang, sehingga anaknya merasa kecewa. Aku kok tidak diberi bintang ya, padahal tadi aku dapat 10. Aku kok tidak diberi bintang ya, padahal tadi aku sudah pakai kaos kaki putih gitu. Jadi dia merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk berdisiplin selanjutnya yaitu karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam diri sendiri. Jadi anak itu melakukan disiplin, misalnya dia memakai seragam dengan sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan sekolah. Karena dia merasa ya ini kewajibanku. Aku anak sekolah, jadi aku harus patuh pada apa yang sudah dituliskan dalam peraturan sekolah. Ini karena ini berasal dari dalam. Jadi motivasi seperti ini yang kita harapkan muncul dari dalam diri anak-anak. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang akan bersifat permanen. Kemudian dari disiplin positif ini kita mengenal namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Seringkali ini kita tidak menyadari manusia melakukan sesuatu, seorang guru melakukan sesuatu kadang-kadang tidak menyadari kalau konsep disiplinnya merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Satu hukuman, di sini ada hukuman. Hukuman ini membuat anak itu jera, membuat anak itu takut, membuat anak itu patuh. Tetapi hukuman ini mempunyai ciri khas yang begini. Bagi anak ini hukuman ini menyakitkan, jadi menyakiti hati mereka. Mereka kadang merasa tidak terima, kemudian dia tidak nyaman. Jadi tidak nyaman dengan hukuman yang ada. Misalnya dia kemarin tidak berangkat ekstra pramuka, tidak masuk karena memang dia berhalangan. Tetapi karena sudah menjadi peraturan yang tidak masuk berarti harus mendapat konsekuensi begini, mendapat hukuman begini. Misalnya mengitari lapangan 2 kali gitu. Anak itu merasa tidak nyaman, anak itu merasa sakit hati gitu loh. Terus selain itu hukuman juga memiliki sifat memaksa. Jadi mau tidak mau murid itu harus melakukan hal tersebut. Efeknya apa? Efeknya memang murid takut, murid melakukan disiplin. Tetapi ada efek buruknya. Murid biasanya yang sering sekali dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau jujur karena kalau aku jujur nanti aku dihukum gitu. Jadi dia takut. Terus selain itu murid juga merasa rendah diri. Dia akan merasa begini, nanti aku salah. Jadi tetap saja dia
nggak usah aku nanti tetap bu guru nggak suka, bu guru tetap pasti menghukum aku gitu. Konsep identitas gagal lainnya yaitu penghargaan. Ini kadang-kadang kita merasa kita berhasil, tetapi sebetulnya tidak ya. Ini tidak efektif. Karena apa? Karena anak berorientasi pada penghargaan ini. Seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa biasanya di kelas 1 kalau melakukan sesuatu dikasih bintang. Jadi mereka berlomba-lomba mencari bintang yang paling banyak, mempunyai bintang yang paling banyak gitu. Sebetulnya bagus karena mereka menjadi bersemangat, tetapi buruknya mereka itu tidak lagi hanya berorientasi pada itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau ini kita terapkan di kelas yang agak besar, kita akan merusak hubungan. Jadi kadang-kadang anak itu merasa dalam hatinya itu iri dengan temannya gitu. Jadi alah nanti paling bu guru ngasihnya ke dia gitu. Terus selain itu penghargaan juga mematikan kreativitas. Anak yang harusnya dia masih bisa dimotivasi lebih lagi karena merasa pasti akan kalah, ya udahlah paling nanti dia loh yang dapat penghargaan, nanti dia lo yang dapat hadiah, nanti dia loh yang dapat pujian. Jadi dia merasa ya udah aku nggak usah aja gitu. Kemudian penghargaan yang bersifat, kita biasanya ini kita sering sebelum kurikulum 2013 masih kita lakukan, yaitu sistem ranking ya. Sistem ranking ini bersifat bagus untuk anak-anak yang punya motivasi tinggi, tetapi untuk anak-anak yang yang mungkin harus lebih disupport lagi, ini kadang malah menjadikan mereka terbebani. Anak-anak yang mungkin rankingnya turun sedikit saja dia akan merasa kecewa dan sebagainya gitu ya. Jadi sistem ranking ini sebetulnya adalah menghukum bagi mereka. Kemudian penghargaan juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi seharusnya mereka bisa termotivasi lebih, tetapi karena kadang sudah merasa, kan kadang kita tahu ya kemampuan anak memang selalu tidak sama, tapi kadang anak yang mungkin kita anggap biasa saja, dia mempunyai sesuatu yang luar biasa, yang kalau seandainya tidak harus kita ranking begini, dia masih bisa muncul dengan lebih optimal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal ini akan bersanding dengan konsep disiplin identitas sukses. Lawannya konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah, kalau tadi hukuman dan penghargaan, di sini kita mengenal namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu bagaimana sifatnya? Konsekuensi ini adalah kesepakatan bersama sebenarnya. Jadi sebelumnya kita buat bersama-sama dengan anak-anak, kalau dia melakukan sesuatu maka disepakati konsekuensinya ini gitu. Tetapi ini hanya bersifat penguatan jangka pendek. Jadi perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Jadi seorang guru harus tidak bosan-bosan mengingatkan, memberi motivasi gitu. Jadi perlu monitoring yang berkelanjutan. Tidak bisa dilepas begitu saja. Stimulus, respon itu harus selalu diberikan. Berarti seorang guru harus tidak segan-segan untuk menstimulus, merespon anak didiknya gitu. Kemudian efeknya, murid menghormati peraturannya. Jadi dengan konsekuensi ini murid menghormati peraturan yang ada, karena ada konsekuensi. Jadi kalau dia tidak mengerjakan PR,
dia tahu nanti konsekuensinya saya harus menulis 2 kali gitu. Terus tetapi kekurangannya adalah dalam konsekuensi ini menjadikan seseorang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian konsep disiplin selanjutnya yaitu disiplin sukses selanjutnya yaitu restitusi. Dalam restitusi ini, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi, kalau misalnya dia terpaksa melakukan sesuatu hal yang di luar keyakinan bersama, maka murid akan merasa bertanggung jawab. Bu, saya salah gitu. Jadi dia akan mengakui. Terus di sini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi nanti kita harus bersama-sama dengan siswa itu tidak langsung menjas, tetapi harus dicari bersama-sama solusinya agar hal itu tidak terulang lagi. Kemudian dari restitusi ini menyebabkan murid menghormati dirinya. Jadi mengakibatkan murid menghormati dirinya. Jadi kalau melakukan kesalahan, dia akan dengan sukarela mengakuinya. Karena dia menghormati dirinya. Aku salah, berarti aku harus berani bertanggung jawab begitu. Di samping itu, restitusi juga menyebabkan murid bisa menghargai orang lain. Misalnya ketepatan waktu. Kalau aku terlambat, berarti aku merugikan temanku yang lain gitu. Terus restitusi ini merupakan teori kontrol di mana dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dari sini restitusi ini murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi di lain waktu. Karena restitusi ini menyebabkan mereka itu mempunyai motivasi yang dari dalam diri mereka, tidak lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa tidak nyaman begitu. Bagaimanakah konsep disiplin melalui pendekatan restitusi? Hal ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kita tahu pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan dari restitusi ini adalah fokusnya untuk memperbaiki kesalahan, bukan pada kesalahannya, tetapi memperbaiki kesalahannya, memperbaiki kondisinya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan kondisi yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2024. Bagaimanakah ciri-ciri restitusi tersebut? Bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu dibuat bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kenapa dia berbuat begini? Apa sebabnya gitu. Ini dicari sebabnya apa gitu. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Jadi tidak lagi ada yang misalnya merasa tidak nyaman begitu. Bu Guri itu selalu menghukum aku begitu. Kadang-kadang murid itu merasa aku tuh nggak salah, tetapi kenapa aku disalah-salahkan terus? Lah itu yang tidak bagus dari tadi konsep disiplin yang salah. Nah kalau di restitusi ini karena gurunya dan muridnya bersama-sama duduk untuk mencari sumber kesalahan, mencari penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya, jadi mereka merasa oh iya, kalau salah itu berarti aku harus begini begitu. Restitusi ini bersifat tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi guru tuh biasanya hanya memberi masukan. Jadi kalau kamu begini bagaimana begitu. Jadi nggak memaksa murid untuk kamu harus seperti ini gitu, enggak. Jadi kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi restitusi ini menuntun murid untuk
apa toh yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini, istilahnya seperti itu. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Seperti tadi saya bilang bahwa tindakan seseorang itu karena tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seseorang melakukan suatu hal itu karena pengen disayang, pengen diakui, pengen kekuasaan, pengen kebebasan, pengen kesenangan dan sebagainya. Dan jadi restitusi ini mencari apa sebabnya, tindakan apa yang mendasarinya gitu. Restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita perhatikan itu karakternya. Jadi tindakannya salah ya sudah salah, tetapi mesti ada yang bisa kita perbaiki dari kesalahan itu. Restitusi berfokus pada solusi. Jadi fokusnya restitusi bukan pada kesalahannya, tapi solusinya bagaimana. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih baik lagi. Jadi ketika karakternya harus lebih kuat, harus lebih baik lagi. Berikut ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah kasus seorang murid yang selalu tidak beratribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin di sekolah Bapak Ibu tidak menemuinya ya, tetapi di sekolah saya kalau hari Senin biasanya beberapa anak yang hanya itu saja yang selalu melakukan kesalahan. Jadi kalau dulu sebelum kami di guru penggerak belajar tentang hal ini, biasanya ya hukuman yang kami terapkan. Tetapi karena sekarang kami tahu bahwa kami harus melihat, jadi melihat kenapa mereka berbuat itu, apa yang mendasarinya, sehingga pelan-pelan kami menggantinya dengan restitusi. Ini perbedaannya, yaitu ya hukuman itu, ini contohnya ya, guru menghukum siswa untuk menghormat bendera selama 15 menit setelah upacara selesai. Ini contoh dari hukuman yang diterapkan seorang guru ketika ada seorang murid yang tidak beratribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya gurunya kan marah-marah ya, hanya anak itu saja, kan jadi terserang jengkel ya, manusiawi. Jengkel. Tetapi ini guru marah dan murid menjadi takut. Jadi muridnya takut. Jadi gurunya marah itu muridnya jadi takut gitu. Apa perbedaannya dengan konsekuensi? Kalau di konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi mengambil sampah yang ada di sekitar halaman tempat upacara setelah upacara selesai. Ini jadinya ketika setelah upacara, kalau konsekuensi ini biasanya disepakati bersama terlebih dahulu, tidak boleh langsung yang tidak lengkap atributnya silakan mengambil sampah di sekitar kamu, tidak seperti itu, tapi harus disepakati dulu. Jadi di depannya sudah diingatkan dulu, nanti kalau kamu melakukan kesalahan lagi, konsekuensinya kamu harus seperti ini, setuju apa tidak? Kalau setuju ya dilaksanakan begitu. Guru tegas, jadi guru tegas melakukan konsekuensi yang sudah disepakati itu. Dan karena tadi sudah konsekuensi bersama, disepakati bersama, sehingga murid pun menghormati peraturannya. Bedanya apa dengan restitusi? Kalau dengan restitusi, guru biasanya menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada pada dirinya, dan dirinya, keyakinan kelasnya apa, keyakinan sekolahnya apa, keyakinan dirinya apa yang sudah dilanggarnya gitu. Jadi ditanya, kenapa kamu tidak memakai seragam lengkap? Biasanya kan cuma merah putih gitu, nggak pakai topi, nggak pakai dasi, kaos kakinya juga sembarangan, sepatunya juga tidak berwarna hitam begitu.
yaitu ditanya kenapa seperti itu, atau kalau alasannya mungkin ya, maaf Bu, basah kemarin begini-begini. Jadi guru juga harus tahu kenapa murid itu melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak langsung digebiah uyah kalau orang Jawa bilang. Hal ini karena guru bersifat terbuka, siswa jadi menghormati dirinya. Jadi siswa itu akan merasa, oh Bu Guru tidak marah kok padaku, cuma karena aku salah, aku juga tidak boleh mengulangi hal ini gitu. Jadi muridnya akhirnya sadar tanpa harus kita marah-marahi, dia jadi sadar akan hal itu. Jadi murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian apa toh yang biasanya kita terapkan di sekolah kita ketika kita menghadapi berbagai macam pelanggaran disiplin? Biasanya itu ada 5 posisi kontrol yang kita kenal di dalam guru penggerak. Sebetulnya ini harus sudah kita lakukan ya, tetapi karena mungkin baru di guru penggerak ini kita mengenal istilah ini ya. 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan adalah menghukum. Menghukum ini misalnya seperti ini, anak tadi tidak memakai atribut yang lengkap ketika upacara bendera setiap hari Senin, sehingga datang guru keadaannya marah-marah, langsung menghukum. Kemudian posisi kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Biasanya gurunya begini, karena mungkin sudah jengkel sekali, ini juga mau marah kok kepada anak gitu ya. Jadinya gurunya itu memakai bahasa, ciri-cirinya itu memakai bahasa yang lebih halus, lebih bersifat gimana? Lebih bersifat kayak misalnya begini, kamu nggak kasihan ya. Jadi membuat mereka itu memantik rasa bersalah kepada mereka. Jadi kamu nggak kasihan sama Bu Guru ya kalau melakukan hal kesalahan ini lagi. Kamu pengen Bu Guru dimarahi Bapak Kepala Sekolah kalau kamu seperti ini terus. Itu adalah mengakibatkan murid itu merasa, aku jadi sebab Bu Guruku dapat hukuman dari kepala sekolah gitu. Jadi ini adalah posisi kontrol yang biasanya dilakukan seorang guru, mungkin karena jengkelnya ya. Kemudian posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Jadi posisi teman ini misalnya seperti ini, gurunya bersikap seperti seorang teman, jadi tidak marah, tidak menghukum, tidak meminta atensi, tetapi dia bertindak sebagai teman. Jadi kamu nggak pakai seragam lagi, ya wajar kok kamu nggak pakai seragam, Pak Guru juga pernah seperti itu gitu. Jadi dia memposisikan bahasanya lebih ramah, lebih pada anak-anak itu lebih friendly. Jadi anak-anak merasa tidak takut dan merasa ini Pak Guru itu temanku. Jadi anak-anak juga sama Pak Guru atau Bu Guru yang seperti itu, dia akan merasa pekewo istilahnya. Tetapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya bagaimana? Hanya pada guru itu anak itu akan patuh, tetapi akan mengabaikan guru yang lainnya. Karena terus terang ini dulu sering saya terapkan. Jadi mohon maaf ini anak-anak kelas saya itu dulu itu karena saya bersifat saya memposisikan diri saya sebagai teman, jadi mereka itu dengan saya ya patuh. Tetapi ketika saya tidak datang, itu anak-anak itu berulah dan guru-guru yang lain mengeluh sampai saya, loh kenapa ya kok dengan saya tidak seperti itu gitu. Ternyata karena saya tadi bersifat sebagai teman, sehingga kelemahannya adalah
anak-anak hanya patuh kepada saya, tapi kepada teman yang lainnya, teman guru yang lainnya tidak. Dan kelemahannya ini anak-anak pada suatu saat, namanya manusia, kadang-kadang kan manusiawi jika seseorang itu akan timbul emosi, mungkin gitu ya. Lah pada saat itu anak itu akan merasa sangat kecewa. Orang yang diidolakan marah padanya itu akan membuat melukai hatinya. Kemudian posisi selanjutnya itu posisi pemantau. Posisi pemantau ini dengan anak itu tidak seperti menghukum tadi, tetapi langsung biasanya menghubungkan kesalahan anak dengan peraturan yang ada. Jadi anak itu akan dibawa ke peraturan yang sudah disepakati, yang sudah tertulis. Jadi anak itu nanti dibacakan bla 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 bla, peraturannya apa, kamu melakukan kesalahan apa, dan apa hukumannya gitu. Itu adalah posisi seorang pemantau. Berbeda lagi posisi yang kelima, yaitu posisi manajerial. Posisi manajerial itu seperti ini. Contohnya, misalnya seorang anak melakukan kesalahan, sebagai seorang guru dia akan mendekati anak tersebut, akan menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu gitu. Terus akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, keyakinan dirinya yang sudah dilanggarnya. Kemudian dia akan mengajak anak itu untuk memikirkan dampak dia berbuat salah, terus langkah apa yang bisa dia lakukan untuk menutupi kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menutupi, untuk memperbaiki kesalahannya, dan langkah apa lagi yang akan dia lakukan agar kesalahan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Itu adalah posisi kontrol terbaik, karena posisi manajerial melibatkan anak untuk melakukan keputusan. Jadi mengambil keputusan itu adalah posisi kontrol yang paling baik yang harus kita lakukan. Kemudian ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol, di mana ada sebuah kasus seorang murid yang selalu tidak mengerjakan PR dengan alasan tertinggal. Kalau posisi kontrol diambil guru penghukum, dia akan datang marah-marah dan selalu bilang, misalnya bilang begini, kamu tidak patuh lagi dengan peraturan kelas kita, sekarang berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Jadi posisi kontrol penghukum ini suaranya lebih meninggi, lebih ke bersifat intimidasi ya. Berbeda. Contoh yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Misalnya begini, saya pengen anak itu sadar dengan kesalahannya. Jadi saya pengen memantik rasa bersalah anak tersebut. Jadi Bu Guru bisa bilang begini, Bu Guru sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya memberitahu kamu. Jadi guru suaranya lebih rendah, lebih menghibah, lebih merasa biar anak itu terasa bersalahnya gitu. Sedang posisi teman ini contohnya adalah begini, ayolah nak, buat Bu Guru bangga dong, kali ini Bu Guru maafkan deh kesalahanmu, tapi lain kali jangan ya. Nah gitu. Jadi friendly, ini lebih friendly, lebih bersifat kayak teman ngomong sama teman gitu. Jadi kalau teman kita ngomong kan mesti kita ya oke, ya tetap ya dilakukan gitu. Berbeda lagi kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi biasanya guru yang berposisi kontrol sebagai pemantau ini akan datang membawa buku, terus dia bertanya begini, kamu sudah melanggar apa nak? Kamu masih ingat konsekuensinya? Jadi itu kan sudah tertulis, jadi tertulis
peraturannya bla 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 bla. Kalau melakukan kesalahan ini nanti di sini apa konsekuensinya bla 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 gitu. Jadi di posisi kontrol pemantau ini seorang guru itu akan menghubungkan kesalahan dengan aturan yang ada. Seperti tadi saya contohkan untuk posisi manajerial itu posisi yang terbaik. Ini manajerial yaitu misalnya begini, kamu melanggar keyakinan kelas kita lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya hal ini tidak terulang lagi ya? Ini kan guru yang berposisi kontrol sebagai seorang berposisi kontrol manajerial, dia akan selalu memberi anak kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan apa yang akan dia ambil agar hal tersebut tidak akan terulang lagi. Jadi di posisi kontrol manajerial itu guru memberikan kesempatan seluas-luasnya agar murid itu bisa mengambil pemecahan masalah. Jadi guru itu hanya bersifat menuntun, jadinya yang mengambil pemecahan masalah itu adalah seorang anak yang bersalah tadi. Itu adalah contoh dari 5 penerapan posisi kontrol. Nah, setelah 5 penerapan posisi kontrol, kita akan belajar tentang yang namanya keyakinan kelas ya. Tadi di posisi kontrol kelima kita kan menanyakan yang tadi keyakinan kelas ya. Pertanyaannya ini apa toh itu keyakinan kelas? Kenapa sekarang bahasanya keyakinan kelas ya? Bukan lagi peraturan kelas gitu. Kalau dulu kan waktu kita masih sekolah itu kan adanya peraturan kelas ya. Misalnya peraturan kelas 1, peraturan kelas 2 begitu. Kenapa sekarang keyakinan kelas gitu? Ya, untuk itu ini ada sebuah pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan pemantiknya yaitu 1. Mengapa harus ada peraturan memakai helm ketika kita berkendara? Kemudian, mengapa sewaktu COVID merebak ada peraturan harus memakai masker dan sering mencuci tangan? Nah, dari 2 pertanyaan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Memakai helm ketika kita berkendara itu wajib. Jadi, ketika kita tidak mentaatinya, ketika kita kebetulan ketemu bapak polisi di jalan, ya kita akan sanksi, gitu kan? Kemudian sewaktu COVID merebak, kalau sekarang alhamdulillah sudah down ya, sudah tidak ada, semoga tidak ada lagi. Itu ada peraturan harus memakai masker dimanapun tempatnya dan sering-sering cuci tangan. Itu digalakkan di mana-mana. Kedua, peraturan itu bersifat mengikat pada waktu itu ya. Kalau helm masih sampai sekarang, tapi kalau memakai masker sekarang hanya di tempat-tempat tertentu. Bersifat mengikat dan peraturan itu ada tanpa kita tahu, tanpa kita terlibat di dalamnya. Jadi mau tidak mau kita harus patuh. Entah itu bagaimanapun bentuknya, kita harus patuh. Itu adalah peraturan kelas. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah ini. Keyakinan kelas ini kita buat karena keyakinan ini kita mulai dengan berdiskusi bersama tentang usulan untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat setelah melewati fase ini, fase berdiskusi bersama tentang usulan untuk keyakinan kelas. Jadi semua siswa boleh mengajukan pendapatnya. Jadi boleh, oh Bu, saya usul
kalau kita harus datang 15 menit sebelum bel dimulai. Saya usul, Bu, kita harus bawa makan. Itu boleh semua anak boleh memberikan saran, boleh memberikan usulan sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu tugas guru adalah mendampingi murid. Jadi guru itu tidak boleh langsung menuliskan begitu, enggak, tetapi bersama-sama dengan murid merumuskan keyakinan kelasnya. Jadi dari beberapa keyakinan usulan-usulan itu dicari kesamaannya, kemudian dirumuskan bersama. Setelah itu kalau di tempat kami dibuat dalam bentuk poster dengan Canva ya. Setelah jadi keyakinan kelasnya, maka agar tidak lupa dan disepakati bersama dan ditaati bersama, maka harus ditempelkan di dinding, ya. Di dinding agar bisa dibaca, agar bisa dilakukan misalnya harus disiplin gitu. Jadi anak-anak itu tahu, oh saya harus disiplin karena kemarin kan saya memilih untuk mengusulkan ini, begitu. Dan ini adalah contoh keyakinan kelas kami. Nah, ini keyakinan kelas ini kami buat bersama-sama setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi saya contohkan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang baik? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu misalnya datang ke sekolah jam 7 kurang 10, kalau maksudnya jam 7 gitu. Terus harus memakai seragam merah putih hari Senin Selasa, gitu kan. Kalau peraturan kelas itu lebih abstrak. Jadi tadi contohnya adalah harus berdisiplin waktu. Jadi disiplin waktu ini adalah lebih luas dari kata datang ke sekolah jam 7 kurang 15 gitu. Itu lebih luas karena disiplin waktu itu meliputi waktu belajar, waktu istirahat, terus waktu waktu itu adalah disiplin waktu, berarti semua yang berhubungan dengan waktu itu dilakukan secara disiplin tadi. Kemudian berupa pernyataan yang universal, jadi pernyataannya pernyataan umum, tidak pernyataan yang khusus ya. Keyakinan kelas dibuat juga dalam bentuk yang positif. Kita lihat ini ya. Keyakinan kelas menjaga kebersihan ruang kelas kita. Keyakinan kelasnya seperti itu. Menjaga kebersihan lingkungan kelas ya. Jadi ini dalam bentuk positif, ditulis dalam bentuk positif. Kemudian ini saling membantu dan bekerja sama. Contohnya seperti itu ta. Saling membantu dan bekerja sama. Ini adalah bentuk positif dari misalnya tidak boleh mengganggu teman yang lain. Itu kan bentuk negatif. Kalau kita tulis dalam keyakinan kelas, bentuk positifnya ya saling membantu dengan tidak boleh mengganggu. Itu kan sebetulnya adalah bentuk yang positifnya ya. Terus sedikit saja sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak boleh ditulis dalam banyak gitu. Kayak peraturan kan biasanya peraturan itu ada A sampai J atau bahkan sampai Y ya. Tapi tidak seperti itu. Paling sampai J atau sampai berapa M gitu. Kayak LMM, N gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas biasanya bersifat sedikit karena biar mudah diingat. Disiplin waktu, kebersihan kelas, bekerja sama gitu. Menghormati yang berbicara di depan kelas gitu. Nah, kemudian keyakinan kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas
dilibatkan saat membuatnya tadi, seperti contohnya tadi ya. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang harus dibuat dalam contoh pembentukan keyakinan kelas. Nah, berikut ini juga akan kami tampilkan tentang penerapan segitiga restitusi tadi. Ya, ini. Berikut ini contoh penanganan kasus menggunakan penerapan posisi kontrol. Ini harusnya saya letakkan di depan ya, sebelum keyakinan kelas ya. Nah, ini contoh yang kami lakukan ketika menghadapi sebuah kasus. Apa yang harus kita lakukan yaitu adalah kita mengamati kebutuhan dasar apa yang membuat anak melakukan sesuatu dengan posisi kontrol apa yang dapat kita ambil untuk menangani kasus yang dihadapi oleh si anak. Contoh kasusnya ini adalah Della sering tidak mengerjakan PR dengan alasan ketinggalan di rumah. Sama yang tadi nggih. Ini berikut ini videonya. Tadi adalah contoh dari keyakinan pemecahan masalah dengan cara restitusi tadi. Dan bagaimana tanggapan anak-anak yang kita perlakukan dengan posisi kontrol manajerial? Ini adalah tanggapannya anaknya ya. Saya Della dari kelas 5 SDN 1 Wiroto. Saya senang sekali diajak berdiskusi guru agar saya tidak mengulangi kebiasaan Tidak ada saya suaranya. yang tidak mengerjakan PR. Oh. Sudah keras sih, Pak. Masih tidak kedengaran. Tidak ada suaranya. Boleh coba lagi. Coba ya. Saya Della Nggak kedengaran. Enggak, mungkin nanti berbagi dulu, lalu berbagi lagi dengan suara. berdiskusi Oh ya. tidak mengulangi Terus? saya yang tidak mengerjakan PR. Saya berbagi lagi. Nggak ada pilihan nih. Yang attempt juga jangan your entire screen, coba. Oh ya. Attack. Terus Pilih yang PowerPoint. PowerPoint-nya nggak ada ya PowerPoint-nya. Masih nyata ya? Masih nyata aja ya? Ya. Gitu. Selesai. Yang ini
Tadi yang ini juga tidak ada, Mas. Iya. Nih ya. Ini contoh. Sebentar. Dipencet. Kedengaran nggak? Pak? Iya, terdengar. Ya. Ini kita perhatikan ya, contoh segitiga restitusi. Dari video tersebut kita bisa melihat guru itu tidak langsung marah-marah ya. Jadi guru mengamati dulu apa yang menjadi penyebab anak itu melakukan kesalahan. Jadi apa sebabnya, apa yang menyebabkan tindakan itu, guru mengamatinya, sehingga kemudian seorang guru yang berposisi sebagai manajerial, dia akan meminta siswa mengambil solusi yang akan dia lakukan agar tidak terulang lagi, dan bagaimana tanggapan siswa, perasaan siswa ketika dia diperlakukan seperti itu. Kita coba dengarkan ya. Saya adalah kelas 5 SDN 1 Saya senang sekali diajak berdiskusi guru agar saya tidak mengulangi kebiasaan saya yang tidak mengerjakan PR. Nah, anak yang diperlakukan dengan posisi kontrol kelima atau manajerial, dia akan merasa dihargai, jadi dia tidak akan merasa tertekan lagi. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi nggih. Ini kasus kedua yang kami alami. Bima sering kali meminjam pensil temannya tanpa meminta izin terlebih dahulu sehingga membuat temannya kesal. Ini bisa kita lihat videonya. Kita saksikan itu adalah contoh-contoh dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada sebuah moto dari Benjamin Franklin bahwa beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat.
libatkan aku, maka aku akan belajar. Semoga sesi belajar kita bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya sebagai pemapar kami mohon maaf karena banyak sekali kekurangan kami dan kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Sunarni atas paparan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang sangat bagus sekali. Yang selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada para peserta dipersilahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari peserta dapat disampaikan. Silahkan resen terlebih dahulu. Mbak Fatia, ada pertanyaan Mbak Fatia? Atau Bapak Fatul Amin? Mbak Fatia, silakan. Pertanyaan dari saya ada bagaimana menghadapi anak yang terlihat sekali dominan dengan teman yang lainnya dan ini berhubungan dengan kebutuhan penguasa tadi, tetapi seringkali mengganggu temannya. Bagaimana pendapat Bu Sri? Terima kasih atas pertanyaan Ibu Fatia. Lalu untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin bisa langsung dijawab saja. Ibu Sri Sunarni, pertanyaan dari Bu Fatia tentang bagaimana menghadapi anak yang tidak sekali dominan dengan teman yang lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan penguasaan tadi, tetapi seringkali mengganggu temannya. Silakan Ibu Sri Sunarni. Terima kasih Mbak Fatia atas pertanyaannya. Mungkin kita harus menempatkan diri kita sebagai posisi manajerial ya. Jadi kita lihat dulu, anak itu, oh tadi ternyata dia membutuhkan dirinya diakui gitu kan. Penguasa itu kan butuh diakui. Jadi kita lakukan pendekatan kepada anak tersebut. Jadi jangan langsung kamu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu nggak. Jadi kita harus mendekati anak tersebut, kita beri dia pengertian. Kemudian cara yang lain agar dia juga harus tahu bahwa teman yang lain juga membutuhkan kesempatan yang sama. Terus caranya bagaimana kemudian untuk mengapply dia yang butuh diakui itu, kita bisa menyalurkannya dengan cara mungkin beri dia kepercayaan untuk membantu temannya yang lain sehingga dia tidak lagi mengganggu, tetapi rasa dominannya itu tersalurkan. Atau dengan cara ketika dia mengikuti ekstra kegiatan, mungkin misalnya jadi ekstra kegiatan pramuka, dia dijadikan sebagai pemimpin regu gitu. Atau ketika melakukan kegiatan proyek, misalnya melakukan praktek apa gitu, dia dijadikan sebagai pimpinannya sehingga tidak lagi jegali temannya, tetapi dia akan merasa, oh saya bertanggung jawab untuk ini gitu. Itu jawaban dari kami, sehingga mungkin rasa penguasaannya juga tersalurkan tetapi tidak lagi mengganggu teman yang lainnya. Terima kasih, mungkin jawaban dari saya seperti itu. Dari Ibu Fatia, bagaimana dengan jawaban Ibu Sri Sunarni tadi? Apakah sudah cukup memuaskan? Terima kasih Bu Sri Sunarni. Terima kasih Mbak Fatia. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan saja karena sudah terlalu malam. Untuk Waktunya juga sudah. Bagaimana Ibu? Waktunya juga sudah 1 jam lebih. Baik. Untuk menutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator ingin mohon maaf apabila terdapat banyak salah dalam membimbing acara pada malam hari ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih semuanya. Baik Ibu. Saya izin tutup nggih. Di